Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Agustina akan mempresentasikan mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Berdasarkan PSAK 65/2014, laporan keuangan konsolidasi disebutkan bahwa investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses penggabungan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut seluruhnya. Menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut. Pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra-kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Berikut ini adalah bentuk kertas kerja konsolidasian. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Saldo konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Berdasarkan PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak. Contoh jurnal eliminasi. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga Rp1.200.000.000 pada saat dilakukan akuisisi. Diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah Rp1.200.000.000, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Maka skema transaksi akuisisi PT Nusantara PT Andalas adalah sebagai berikut. Nilai akuisisi dan nilai wajar Rp1.200.000.000, nilai tercatat aset bersih PT Andalas yaitu saham biasa Rp800.000.000, saldo laba Rp400.000.000, dan total nilai tercatat aset bersih sebesar Rp1.200.000.000, maka selisihnya sebesar Rp0. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Jurnal yang dilakukan oleh PT Nusantara pada saat mencatat transaksi akuisisi PT Andalas yaitu 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas Rp1.200.000.000 di debit, pada kas Rp1.200.000.000 di kredit. Maka laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat setelah kombinasi bisnis sebagai berikut. Jurnal eliminasi untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak. Saham biasa PT Andalas sebesar Rp800.000.000 di debit, saldo laba sebesar Rp400.000.000 di debit, pada investasi pada PT Andalas di kredit sebesar Rp1.200.000.000. Berikut ini kertas kerja konsolidasian setelah kombinasi bisnis. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 1 Januari 2015. Total aset sebesar Rp7.800.000.000 dan total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp7.800.000.000. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pertama, laba rugi bersih konsolidasian.
Dalam laporan laba rugi bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kedua, saldo laba dan dividen konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih konsolidasian serta dikurangi dividen konsolidasian. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian memiliki 3 bagian, yaitu bagian laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada prinsipnya, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada tahun setelah akuisisi atau tahun kedua dan seterusnya sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir tahun pada periode sebelumnya. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pengendalian atas perusahaan lain dapat muncul jika suatu perusahaan memiliki kekuasaan atas investi, eksposur, atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. Kepentingan non-pengendali. Menurut PSAK 65 tahun 2014 mendefinisikan kepentingan non-pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan atau dikuasai secara efektif oleh entitas induk. PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.